Hai, bertemu lagi dengan saya di sini. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di channel Akil Tutorial, di mana channel ini banyak membuat tutorial untuk membantu sekolah, kuliah, atau mungkin pekerjaan kalian. Selamat menyimak. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang salah satu aplikasi dasar untuk membantu kita dalam pekerjaan di kantor, terutama dalam hal office. Sini saya akan membahas tentang Word 2016, di mana Word 2016 ini mirip dengan Word 2013 dan 2010. Jika sebelumnya Anda telah menggunakan versi di bawahnya, maka Word 2016 tentu sudah terbiasa. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengolah kata yang bisa membantu kita dalam hal pekerjaan mengolah kata tentunya, seperti pembuatan makalah, laporan kegiatan, laporan prakerin, atau bahkan skripsi. Ketika kita mau membuka Microsoft Word 2016, untuk pertama kalinya start screen akan muncul dari sini. Anda dapat membuat buku kerja, workbook baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, untuk mempersingkatnya, kita gunakan saja yang blank dokumen. Di sini berarti kita menggunakan lembar kerja atau antarmuka Microsoft Word yang kosong. Tinggal klik saja. Untuk tahap selanjutnya, kita akan memperkenalkan sedikit tentang fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Word. Di antaranya, yang pertama ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini memungkinkan Anda mengakses perintah-perintah umum, tidak peduli tabnya di mana yang sedang dipilih. Secara default, di dalamnya termasuk ada save, undo, redo, dan lain sebagainya. Quick Access Toolbar ini biasanya berada di pojok kiri atas. Nah, ini contoh Quick Access Toolbar. Kemudian yang kedua, di Word 2016 juga kita menggunakan ribbon. Ribbon berisi semua perintah yang Anda perlukan dalam melakukan tugas umum di Word. Ribbon memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Nah, kelompok perintah ini kemudian digrupkan, disebut perintah grup. Setiap kelompok atau grup berisi serangkaian perintah yang berbeda. Beberapa kelompok ini juga memiliki panah di sudut kanan bawah yang Anda dapat klik untuk melihat perintah yang lebih lanjut. Jadi dimaksud supaya setiap kelompok ini masing-masing perbagiannya. Contoh misalkan kita membuka ribbon home. Nah, di ribbon home ini di sini ada yang namanya clipboard, kemudian font, paragraf, dan lain sebagainya. Tombol perintah atau tool, ini tool-tool yang disediakan oleh Microsoft Word banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan tentunya. Nah, untuk berikutnya yaitu ada ruler. Ruler ini terletak di bagian atas dan sebelah kiri dokumen Anda. Ini memudahkan kita menyelaraskan tepi kiri, kanan, bawah, atas, atau yang sering kita sebut dengan margin. Kemudian ada juga Tell Me Bar, ada juga Microsoft Account. Dari sini Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil, dan bahkan kita bisa berbagi dengan yang lain tentang Microsoft Office 2016. Kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini Anda bisa tarik ke bawah dan ke atas secara vertikal untuk bergerak ke atas dan ke bawah melalui halaman dokumen Anda. Jadi kalau misalkan Anda berada di page 1, kita mau melihat ke page 2, page 3, page 4, kita bisa gunakan scroll bar ini. Jadi bisa dilihat, tarik ke atas, ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga page dan word count. Dari sini Anda dapat melihat dengan cepat jumlah kata dan halaman dalam dokumen Anda. Misalkan kita membuat Akil tutorial. Akil
kemudian tutorial. Berarti ada dua kata di sana, akil dan tutorial. Untuk page ini sendiri, di sini ada page 1 dari 1. Page 1 of 1, berarti kita berada di page 1 dari 1 page. Kemudian ada juga dokumen view. Dokumen view ini adalah ada 3 cara untuk melihat dokumen. Di antaranya ada read mode, penampilan dokumen Anda dalam modus layar penuh. Ada print layout, dipilih secara default dan akan penampilan dokumen sama seperti halaman yang dicetak. Kemudian ada juga web layout, menunjukkan bagaimana dokumen Anda akan terlihat sebagai halaman web. Dan yang terakhir adalah ada zoom control. Klik dan tarik slider untuk menggunakan zoom control ini. Angka yang ada pada kanan slider menunjukkan persentase pembesaran. Ini biasanya untuk bawaan dari Word itu sendiri kita menggunakan 100%. Kalau misalkan tampilan dari Microsoft Word Anda kurang terasa jelas atau terlalu besar, itu bisa diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba mengupas tentang tampilan backstage. Ini tidak kalah penting dengan tadi materi sebelumnya. Backstage ini menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi dokumen Anda. Untuk mengakses tampilan backstage, kita klik tab file pada ribbon. Kemudian, nah untuk yang tanda panah yang ke kiri itu disebut dengan return to Word. Anda dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke Word kita. Kemudian ada lagi info. Info merupakan panel yang akan muncul setiap kali Anda mengakses tampilan backstage. Ini berisi informasi tentang dokumen saat ini kita buat. Anda juga dapat memeriksa dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan melindunginya, mencegah orang lain membuat perubahan. Contohnya misalkan dengan private, kita dengan dikunci, jadi bisa dibuka kalau misalkan kita gunakan PIN. Kemudian di sini juga ada new. New dari sini Anda dapat membuat dokumen kosong yang baru atau membuat dokumen baru. Atau Anda dapat memilih template-template standar yang disediakan oleh Word 2016. Kemudian ada lagi open. Open merupakan Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive Anda. Kalau misalkan kita sudah membuat sebuah dokumen, katakanlah laporan prakerin. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan menu open. Kemudian ada save dan save as. Anda akan menggunakan save dan save as untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive Anda. Kemudian ada lagi print. Dari panel print, Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja Anda. Anda juga dapat memilih preview-nya dari dokumen Anda. Nah, kalau misalkan pekerjaan kita sudah selesai, kita mau buat laporan prakerin, maka langkah berikutnya adalah mencetak dokumen sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Kemudian ada share. Share, Anda dapat mengundang orang, membagikan, dan berkolaborasi pada dokumen Anda. Jadi, kalau misalkan mau membagikan dokumen yang telah kita buat dengan teman atau rekan kerja, ini bisa menggunakan share. Kemudian ada ekspor. Ekspor ini Anda dapat mengekspor dokumen menjadi format lain seperti PDF atau XPS. Dan yang berikutnya ada close. Klik
close. Di sini untuk menutup buku kerja yang saat ini dibuka. Dan yang terakhir ada account. Dari panel account Anda dapat mengakses informasi Microsoft Anda, mengubah tema dan latar belakang, dan keluar akun Anda. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.